Apa yang Bapak Ibu nanti ya mungkin atau sudah Bapak Ibu gunakan saat ini itu merupakan aplikasi purchasing yang dikembangkan sejak tahun 2018 dan mulai diluncurkan tahun 2019. Seperti kita ketahui, aplikasi purchasing merupakan sejarahnya itu di apa ya diawali dengan adanya sistem pengadaan langsung kendaraan pemerintah. Jadi dulunya hanya ada kendaraan pemerintah saja yang ada di katalog ini. Namun saat ini di aplikasi purchasing versi 5 2019 ini sudah ada lebih dari hampir 200.000 produk ya Bapak Ibu ya, dari puluhan komoditas yang bisa dibeli oleh Bapak Ibu PP maupun PPK. Kemudian untuk akun Bapak Ibu, terkait akun untuk Bapak Ibu PP ya, pejabat pengadaan maupun PPK, itu pendaftarannya dilakukan melalui LPSE masing-masing, tempat Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu bernaung ya, didaftarkan melalui LPSE terkait dengan persyaratan SK sebagai PP atau PPK. Demikian pula dengan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi atau institusi ya. Biasanya kalau dalam hal kekurangan SDM di biasanya Bapak Ibu, nah ini PP atau PPK-nya bisa ditunjuk dari instansi lain begitu dengan menyertakan SK penunjukan dari pimpinan instansi atau institusi. Adapun pendaftarannya tetap dilakukan melalui LPSE terkait begitu Bapak Ibu. Ini kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu untuk masuk ke dalam aplikasi purchasing ya nantinya Bapak Ibu silahkan masuk melalui akun LPSE tempat Bapak Ibu terdaftar terlebih dahulu. Ya sama ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Niken. Untuk masuk ke Bella juga apa namanya ya portal utamanya tetap melalui SPSE. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk melalui SPSE tempat Bapak Ibu terdaftar, kemudian klik tombol ini aplikasi procurement lainnya Bapak Ibu, kemudian ada tombol masuk production di bawah kolom aplikasi e-purchasing V5 ya. Silahkan masuk melalui link tersebut Bapak Ibu. Kemudian nanti dia secara otomatis akan mengarahkan Bapak Ibu menuju aplikasi katalog elektronik dan e-purchasing tanpa perlu login lagi. Jadi single sign on ya. Nah, kemudian ini betul tadi sedikit menyinggung juga atau menambahkan yang sudah disampaikan Mbak Niken untuk PP batasan transaksinya adalah dari Rp1 sampai dengan tepat 200 juta ya Bapak Ibu. Kemudian untuk PPK di atas 200 juta jadi harus 200 juta lebih Rp1 gitu minimal Bapak Ibu sampai dengan tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan atas dari transaksi yang dilakukan oleh PPK. Di mana di katalog elektronik ini di purchasing maaf untuk komoditas terbagi menjadi dua karakter Bapak Ibu. Yang pertama adalah negosiasi, yang kedua adalah non negosiasi. Kalau saya boleh ceritakan untuk non negosiasi ini baru ada etalase ya sekarang namanya Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang kita menggunakan istilah etalase di katalog elektronik. Untuk non nego ini baru ada obat saja Bapak Ibu. Jadi selain obat begitu itu seluruh produknya yang lainnya itu masih bisa dinegosiasikan oleh Bapak Ibu PP atau PPK saat nanti pelaksanaan e-purchasing begitu kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian ini overview saja Bapak Ibu karena nanti insya Allah saya masih ada waktu untuk mendemokan ya, jadi nanti akan saya demokan lebih detail mungkin Bapak Ibu. Ini untuk overview saja. Kurang lebih produk-produk atau barang yang bisa Bapak Ibu transaksikan melalui purchasing merupakan produk yang telah tayang tentunya di katalog elektronik, di mana dasar penayangan tersebut merupakan kontrak payung antara Kepala LKPP ya atau yang didelegasikan oleh Kepala LKPP dengan penyedia barang jasa begitu. Ketika sudah ada kontrak payung nanti dia akan ditayangkan pada katalog elektronik di mana seluruh produk tersebut sudah dapat ditransaksikan atau dibeli oleh Bapak Ibu PP maupun PPK melalui aplikasi juga tentunya. Di mana nanti setelah Bapak Ibu transaksikan melalui aplikasi purchasing, Bapak Ibu silahkan untuk berkontrak dengan penyedia terkait. Kemudian nanti proses pengirimannya itu memang dilakukannya di luar aplikasi dalam arti kita belum seperti Tokopedia atau Shopee ya Bapak Ibu ya yang otomatis tercatat bisa Bapak Ibu track produknya di mana. Namun produk yang dikirim tersebut nantinya dicatatkan oleh distributor ya secara manual sehingga Bapak Ibu bisa melihat catatan dokumen-dokumen pengirimannya tersebut. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu setelah produknya sampai di Bapak Ibu akan melakukan proses penerimaan ya BAST lah istilahnya kalau misalkan yang umum kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu diinputkan di aplikasi maka paket tersebut bisa
untuk diselesaikan. Jadi perbedaan di versi ini Bapak Ibu nanti mungkin akan saya praktekkan, didemokan. Pencatatan dilakukan hanya sampai penerimaan saja. Jadi pembayaran itu tidak lagi dicatatkan di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah ini sedikit sneak peek ya fitur yang ada di aplikasi ini yang kami terapkan di versi 5 ini. Ini adalah form penyelesaian paket di mana Bapak Ibu kami ajak untuk memberikan feedback ya kepada kami terkait layanan yang diberikan penyedia. Entah itu terkait produk atau terkait layanan responnya penyedia ya Bapak Ibu maupun kecepatan pengiriman. Nah, di sini kenapa kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan feedback ini dikarenakan data-data ini sangat kami butuhkan Bapak Ibu untuk monitoring dan evaluasi, ya tentunya gunanya untuk tujuannya meningkatkan layanan e-purchasing kepada Bapak Ibu PP dan PPK di seluruh Indonesia. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu untuk paparan PowerPoint. Saya izin langsung demo, Mas Tri, kalau boleh. Silakan. Ya. Ini yang ditunggu, Mas. Sekali Ya. lagi kita tidak hanya membicarakan konsep, tapi juga pada tataran praktiknya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Izin, ini mungkin saya tampilkan yang versi di production terlebih dahulu Bapak Ibu ya, ini live. Ini saya tujuannya adalah untuk menampilkan, tadi izin karena sudah disinggung juga oleh, atau disebutkan juga oleh Mbak Hesti ya. Nah, terkait katalog elektronik, misal ini saya melakukan pencarian ya Bapak Ibu, bisa melakukan pencarian dari dua opsi ya, bisa Bapak Ibu langsung cari produknya di sini, begitu. Nah, atau Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan etalasenya. Ya, ini saya akan contohkan cari berdasarkan etalasenya. Misalkan ini peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya yang biasa banyak saat ini sedang banyak dibeli ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi katalog elektronik saat ini sudah otomatis mengurutkan produk-produk ini berdasarkan TKDN plus BMP yang terbesar ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini mungkin penyedia sudah ada yang beride untuk menampilkan TKDN plus BMP-nya nih Bapak Ibu, agar memudahkan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini juga ada informasi TKDN plus BMP yang ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memenuhi kriteria yang tadi sempat disebutkan sebelumnya Bapak Ibu ya, minimal 40%. Nah, ini bisa Bapak Ibu filter juga berdasarkan penyedianya. Jadi Bapak Ibu bisa searching juga berdasarkan penyedianya. Kira-kira misalkan ya seperti ini Gira Inti Jaya ya, kita lihat saat ini urutannya paling atas mengenai TKD dan BMP-nya. Nah, ini bisa kita cari juga berdasarkan penyedianya guna melihat apa saja produk yang dia jual begitu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang bisa membantu Bapak Ibu, ini kita sudah sematkan label ya, kalau bisa Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas nama produknya ini label usaha kecil untuk PT Gira Inti Jaya. Untuk UMKM ya Bapak Ibu ya, usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah, itu kita sudah sematkan di atasnya sini Bapak Ibu. Kalau non UMKM tidak ada labelnya, ya seperti Aksio ya tadi ya, Tera Jaya itu tidak ada labelnya, artinya dia memang bukan UMKM. Nah, ini juga bisa membantu Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu ingin memprioritaskan pembelian dari penyedia UMKM. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu klik produknya ya, untuk masuk ke halaman detail produk. Ya, mau ditunggu sebentar Bapak Ibu, sedang loading. Ya, sudah muncul. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nilai TKDN-nya yang sudah terintegrasi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenperin ya, P3DN. Jika Bapak Ibu klik, dia otomatis nanti akan membawa Bapak Ibu ke halaman di mana Bapak Ibu bisa melihat detail dari informasi tersebut ya, informasi TKDN yang tercantum. Termasuk dengan tanggal ininya Bapak Ibu ya, tanggal terbit dan expired date-nya itu silahkan diklik saja Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan muncul halaman lebih detailnya. Begitu kurang lebih. Kemudian yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk
apa namanya ya, untuk lebih eh, teliti lagi begitu Bapak Ibu dalam melihat sertifikat TKDN-nya. Ini kita sudah cantumkan juga nama pemilik sertifikatnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu telaah juga ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena sertifikat TKDN ini yang memilih adalah penyedia ya. Di mana ya walaupun sudah melalui proses verifikasi ya dari verifikator, nah bisa jadi ini mungkin nama pemilik sertifikatnya ini terjadi kekeliruan pemilihan oleh penyedia begitu. Jadi kami mohon Bapak Ibu PP dan PPK mohon izin untuk dapat melihat kembali nama pemilik sertifikatnya dan mencocokkan kembali dengan produknya. Nah, dalam arti bisa jadi kan memang dia apa ya namanya mendapatkan persetujuan begitu dari produsen untuk dari pemilik merek maaf untuk memproduksi ya. Ini kan Libera ya mereknya Bapak Ibu, sedangkan PT-nya Gira Inti Jaya. Nah, bisa jadi PT PT Gira Inti Jaya ini mendapatkan lisensi ya begitu Bapak Ibu dari PT Libera Teknologi Indonesia untuk memproduksi barangnya. Nah, hal-hal seperti itu mohon izin Bapak Ibu yang kiranya nanti perlu Bapak Ibu untuk telah lebih lanjut begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk mendemokan proses e-purchasing. Ya, saya izin menggunakan aplikasi versi demo kami ya, versi latihan kami. Mohon izin karena aplikasi demo mungkin produknya tidak banyak ya begitu Bapak Ibu, tidak seperti yang ada di realnya, di kondisi realnya. Baik, untuk mulai melakukan pembelian Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ya sama ya seperti tadi, Bapak Ibu bisa cari berdasarkan nama begitu, atau Bapak Ibu bisa cari berdasarkan etalasenya. Ya, kalau saya pribadi Bapak Ibu ya lebih suka untuk mencari berdasarkan etalasenya terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mencari berdasarkan nama, ada kemungkinan nanti di sini memang dia lintas komoditas ya Bapak Ibu ya. Dia bisa bisa memunculkan suggestion lebih dari satu etalase begitu. Baik, kalau sudah kita bisa cari berdasarkan, nah ini kebetulan karena ini harganya kabupaten kota, Bapak Ibu diminta untuk memilih kabupaten kota terlebih dahulu ya terkait layanan gitu Bapak Ibu. Apakah di kabupaten kota yang Bapak Ibu pilih terdapat produk tersebut yang siap untuk dilayani pengirimannya ke kabupaten kota tersebut. Saya pilih Jakarta Selatan ya begitu. Kemudian kita klik tampilkan. Nah ini mohon izin mungkin hanya ada satu produk Bapak Ibu ya karena ini aplikasi demo. Nah, izin saya jelaskan juga demo filter-filter yang bisa Bapak Ibu gunakan ya selain kabupaten kota. Tentunya ada jenis produk ya, PDN atau impor. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan juga jika Bapak Ibu ingin mengutamakan PDN tentunya. Kemudian ada TKDN, ya atau tidak. Ya atau tidak ini artinya ya itu memiliki TKDN ya dan tidak itu artinya tidak memiliki sertifikat TKDN. Kemudian yang berikutnya ini filter harga, ya, harga minimum atau harga maksimum. Ini harapan kami dapat memudahkan Bapak Ibu untuk menyesuaikan produk yang ingin Bapak Ibu beli dengan pagu anggaran Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian untuk mulai membeli produk, ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama bisa Bapak Ibu klik tombol beli yang ada di sini, ya, langsung. Atau cara kedua adalah Bapak Ibu klik detail produknya terlebih dahulu, ya. Tentu saja ini untuk melihat informasi-informasi terkait produk yang ada di sini yang tercantum ya, yang sudah diisikan oleh penyedia. Nah, kemudian cara kedua untuk membeli adalah di sini ada tombol beli juga Bapak Ibu di fitur di halaman detail produk. Itu silakan bisa langsung kita klik ya untuk langsung mulai proses. Silakan Bapak Ibu isikan kuantitasnya ya, kuantitas dari produk yang ingin dibeli. Nah, kalau sudah kita klik tombol tambah. Nah, kemudian secara otomatis dia nanti akan masuk ke dalam keranjang belanja. Keranjang belanja bisa Bapak Ibu akses di pojok kanan atas sini Bapak Ibu. Ada tombol keranjang, nah itu silakan bisa Bapak Ibu klik. Nah, kemudian ini tentang keranjang belanja yang perlu saya jelaskan adalah seperti ini Bapak Ibu. Keranjang belanja seperti sama ya mungkin di Shopee atau di Tokopedia. Dia otomatis akan grouping atau membentuk grup berdasarkan komoditas, etalase dan penyedia yang sama. Jadi misalkan di PT Taraves ini ada lebih dari satu produk, dia akan otomatis nantinya dibuat menjadi satu paket atau satu grup gitu begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan ini saya contohkan ya, contohnya Bapak Ibu, ini ada produk dari penyedia lain ya.
walaupun komoditas etalasenya sama, ya, alat pertanian juga, namun dia nantinya akan terpisah menjadi dua grup. Artinya kalau seperti ini, jika ingin memproses keduanya, Bapak Ibu harus memproses dua paket berbeda, begitu Bapak Ibu. Ya, untuk mulai memproses paket ya, silakan Bapak Ibu buka ya produk yang terdapat keranjang yang terdapat produk yang akan diproses, kemudian kita klik tombol buat paket. Ya, di sini ada form persetujuan Bapak Ibu. Di sini kami lampirkan seluruh regulasi-regulasi terkait dengan e-purchasing ya Bapak Ibu. Ini mungkin belum update, nanti di production lebih update lagi Bapak Ibu, termasuk di situ ada ada SOP ya, SOP terkait e-purchasing Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa melakukan negosiasi di situ. Kemudian adanya yang tadi ya, peraturan terkait untuk mengutamakan produk-produk lokal dan TKDN. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu silahkan checklist saja atau centang saja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan dihadapkan ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah untuk memilih RUP. Nah, saran saya silahkan Bapak Ibu cari RUP berdasarkan nomornya ya Bapak Ibu ya. Nomor RUP-nya. Kenapa? Karena hal tersebut akan memudahkan Bapak Ibu ya untuk mencari RUP-nya. Karena kalau Bapak Ibu mencari berdasarkan nama, itu masih ada kemungkinan Bapak Ibu untuk memunculkan RUP-RUP lain yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Begitu Bapak Ibu. Ini saya contohkan mencari berdasarkan RUP, ya begitu Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu ini untuk contoh saja Bapak Ibu ya, bisa langsung Bapak Ibu klik pilih, ya sampai muncul notifikasi berwarna biru tua ini, ya. Kalau sudah, kita klik tombol berikutnya. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu, ada form-form yang berwarna abu-abu tua ya, seperti ini, dan ini tidak bisa diubah. Nah, ini artinya informasi-informasi ini langsung ditarik atau kita ambil dari sirup Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang ada terjadi, ini yang paling umum ya Bapak Ibu ya, nama paketnya nih terjadi perubahan atau terdapat kesalahan. Ini tidak bisa diubah di purchasing. Artinya Bapak Ibu harus mengubah terlebih dahulu revisi ya, pakai sirupnya, di sirup. Kemudian setelah revisi, nantinya Bapak Ibu silakan untuk mengulangi lagi atau membuat paket lagi. Jadi memilih RUP yang lain begitu Bapak Ibu memilih. Biasanya karena kalau sudah ada revisi di sirup, itu RUP-nya ganti ya, berubah ID-nya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ID yang terbaru tersebut, nanti di aplikasi purchasing secara otomatis akan menyesuaikan dengan yang sudah tercantum di sirup. Gitu. Nah, kemudian NPWP juga kita tarik Bapak Ibu dari sirup, namun kalau Bapak Ibu menemukan kasus ini masih kosong, silakan diisikan saja. Ya, demikian pula dengan provinsi, kabupaten, dan alamat lengkap ini berdasarkan profil dari satuan kerja Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa jadi kosong, bisa jadi sudah terisi. Kalau kosong silakan diisikan saja Bapak Ibu. Nah, untuk alamat satuan kerja ya, alamat pengiriman maksudnya, ini bisa ada dua opsi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisikan kembali ya, ini produknya mau dikirim kemana. Atau yang kedua, bisa Bapak Ibu cukup checklist ini ya, gunakan alamat satuan kerja untuk mengirim produk tersebut ke alamat satuan kerja dari Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah sumber dana Bapak Ibu di sini ya. Silahkan diisikan Bapak Ibu ya, sumber dananya dari mana? Misal APBN begitu. Kode anggarannya silahkan diisikan Bapak Ibu ya. Ini free text, silahkan bisa disesuaikan dengan nomor kode anggaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian jika sumber dananya lebih dari satu, silahkan Bapak Ibu bisa klik kembali tambah sumber dana ya di sini. Misal APBN dan APBD ya di sini. Jadi bisa multi sumber dana begitu Bapak Ibu ya, kurang lebih. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, ke step berikutnya. Nah, ini informasi pemesan, informasi PPK. Ini juga diambil dari profil Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu PP dan PPK yang baru saja pertama kali login ke dalam katalog elektronik, memang kami wajibkan untuk mengisi profil Bapak Ibu ya. Profil termasuk jabatan, NIP, email, nomor telepon, nomor sertifikat PBJ, dan instansi ya, asal instansi Bapak Ibu. Dalam hal masih kosong, masih terdapat informasi yang belum terisi, silahkan diisi kembali Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan nomor sertifikat PBJ belum terisi. Kemudian kita klik tombol berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini form selanjutnya adalah form untuk memilih PPK. Silahkan Bapak Ibu PP, pejabat pengadaan, untuk mencari PPK, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan username, atau bisa berdasarkan email.
Saran saya, lagi-lagi Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan username, karena username adalah informasi yang kami rasa ya paling unik, paling jarang redundan begitu Bapak Ibu. Saya contohkan, Bapak Ibu cukup ketikkan saja namanya, nanti secara otomatis aplikasi akan mencari berdasarkan hasil ketikan dari Bapak Ibu, begitu, hasil input dari Bapak Ibu. Ini misalkan saya pilih ya, yang atas ini, Dr. Andes Kastolani MAG. Nanti secara otomatis dia akan mengambil informasi-informasi yang terkait dari PPK yang Bapak Ibu pilih di sebelah kanan, di kolom sebelah kanan. Namun, sekali lagi saya sampaikan, dalam hal terdapat informasi yang masih kosong, bisa Bapak Ibu lengkapi secara manual. Begitu Bapak Ibu. Dan kita klik tombol berikutnya. Nah, ini terakhir ya Bapak Ibu, step terakhir. Bapak Ibu silahkan pastikan lagi kuantitas yang akan Bapak Ibu beli ya. Nah, referensi ongkos kirim ini merupakan kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya bayangan ya mengenai referensi ongkos kirim terkait pengiriman produk tersebut. Misal dari Jakarta ke Surabaya sudah ada bayangan referensi ongkos kirimnya berapa. Bisa Bapak Ibu inputkan manual di sini, atau jika penyedia sudah secara otomatis menginputkan ongkos kirimnya saat menawarkan produk di awal ya Bapak Ibu, informasi ini akan terisi secara otomatis. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Namun dalam hal Bapak Ibu belum mengetahui referensi ongkos kirimnya dan penyedia juga belum menginputkan, ini silahkan dibiarkan kosong saja Bapak Ibu, karena ini nantinya juga akan bisa dilakukan negosiasi pada saat proses setelah paket dibuat, begitu. Kemudian kita langsung klik proses saja Bapak Ibu untuk menyimpan paketnya ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol proses, secara otomatis nanti Bapak Ibu akan dibawa atau diarahkan kepada halaman daftar paket ya, daftar paket Bapak Ibu. Nah, mohon ditunggu Bapak Ibu, sedang loading. Nah, untuk masuk ke halaman ini ya, kalau Bapak Ibu mau langsung masuk ke halaman ini, Bapak Ibu bisa masuk melalui menu paket, lalu paket baru. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kenapa ada paket baru dan paket lama ya Bapak Ibu. Ini nomenklatur yang kami berikan. Paket baru merupakan paket yang dibuat mulai tanggal 1 November 2021 hingga sekarang, hingga saat ini. Nah, ini kenapa dipisahkan? Karena kami sudah menggunakan BPMN di sini Bapak Ibu, Business Process Model Notation. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melacak paket tersebut itu saat ini statusnya sedang apa ya. Dan proses selanjutnya itu apa melalui BPMN, gitu Bapak Ibu. Di mana untuk melacak status paket tersebut Bapak Ibu bisa klik tombol yang warna tombol berlogo mata ini ya, yang ada di paling kanan ini Bapak Ibu. Ya, di mana di sini ya Bapak Ibu bisa lihat kalau saya zoom yang berkelap-kelip warna hijau ini merupakan kondisi paket Bapak Ibu saat ini ya. Di mana kalau Bapak Ibu mau melihat gambaran besarnya ya seperti apa, itu bisa Bapak Ibu lihat di sini secara keseluruhan. Nanti kalau misalnya kita melakukan misal setelah ini negosiasi begitu ya, dia akan berubah otomatis begitu Bu Bapak Ibu. Warna hijau berkelap-kelipnya akan berpindah secara otomatis ke sini. Gitu Bapak Ibu. Ini harapan kami tentunya Bapak Ibu bisa melihat ya proses secara keseluruhan sehingga Bapak Ibu tidak bertanya-tanya kembali saat ini prosesnya sedang apa ya. Kemudian setelah ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini sekarang secara otomatis sudah tergambar melalui BPMN. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang tadi satu lagi untuk paket lama merupakan paket yang dibuat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah tanggal 31 Oktober, setelah itu 1 November begitu sudah masuk ke dalam paket baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan prosesnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik ya, ini paket yang baru saja kita buat yang paling atas ini. Silakan Bapak Ibu klik hyperlink yang ada di nama paket untuk melanjutkan proses purchasing ya. Nah, ini detail-detail paketnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Untuk memulai proses silakan Bapak Ibu klik mulai proses paket ya, yang berwarna biru ini. Ya, ada notifikasi sekali lagi, silakan Bapak Ibu klik tombol OK. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan proses purchasing dengan negosiasi ya, dengan cara mengklik proses negosiasi yang berwarna biru ini. Nah, ini sudah. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu diberikan fasilitas untuk melakukan negosiasi dengan penyedia. Nah, apa saja yang bisa dinegosiasikan? Itu ada 4 komponen ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah harga satuan, ya. Yang kedua adalah ongkos kirim.
Ya, yang ketiga adalah tanggal pengiriman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa untuk request kapan kira-kira barangnya ini untuk dikirim. Yang berikutnya adalah catatan tambahan. Nah, catatan tambahan ini merupakan kondisi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada penyedia mengenai produk-produk yang ingin Bapak Ibu beli. Ya, bisa saya contohkan saja Bapak Ibu. Nah, sebelum mulai negosiasi, di sini ada harga terbaik Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Harga terbaik ini merupakan harga di mana produk ini pernah dibeli sebelumnya oleh KLPD manapun, begitu Bapak Ibu, di mana sudah disetujui oleh kedua belah pihak ya, antara pemesan PP dan penyedia ini sudah setuju. Nah, bisa dilihat di sini berapa nih? 350.000 ya, ini karena ini demo mungkin Bapak Ibu ya. Produk ini pernah dibeli di harga segini, 350.000 ya, oleh KLPD lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan ini juga ya, apa namanya, dasar juga bagi Bapak Ibu negosiasi. Artinya kalau di sini sudah pernah dibeli 350.000 ya harusnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan produk tersebut dengan harga segitu Bapak Ibu ya, dengan harga terbaik tersebut. Baik, untuk keperluan demo, saya coba contohkan saja Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu mau langsung nih nego di harga terbaik, 350.000. Ya, mohon maaf kalau mungkin agak tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya, karena mungkin ini harganya harga demo, di aplikasi demo. Untuk ongkos kirim, coba kita kosongkan Bapak Ibu ya, karena kita menunggu keterangan dari penyedia. Kemudian untuk tanggal pengiriman, silakan bisa Bapak Ibu pilih, misal 31 Maret 2022. Nah, catatan tambahan, yang umum ya, biasanya Bapak Ibu yang umum dicatatkan oleh PP atau PPK adalah spesifikasi sesuai dengan yang tayang pada katalog elektronik. Misal ya Bapak Ibu ya, untuk contoh. Gitu, kalau sudah silakan Bapak Ibu bisa klik tombol kirim negosiasi. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol kirim negosiasi, dia otomatis saat ini akan menunggu apa namanya persetujuan dari si PPK penyedia ya. Saya mohon izin buka satu tab lagi untuk mencontohkan dari sisi penyedia ya Bapak Ibu, ya, agar aplikasinya bisa jalan, demonya bisa tetap jalan. Baik, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, sedang loading. Kita akan masuk ke menu paket baru. Nah, ini yang tadi baru saja kita buat Bapak Ibu ya, ini dari sisi penyedia. Ya, ini dari sisi penyedia Bapak Ibu, misal dia akan menegokan kembali harganya itu berubah menjadi 370.000 ya, misal seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian penyedia misal menegokan pengirimannya itu di tanggal 1 April. Kemudian spesifikasi tambahan, catatan tambahannya dia sudah setujui. Ya, kita akan contohkan kembali, negokan kembali dari sisi penyedia. Nah, kalau sudah dinegokan lagi seperti ini, statusnya akan berubah kembali Bapak Ibu. Sudah disetujui penyedia dan menunggu persetujuan dari pemesan atau PP, pejabat pengadaan. Kita kembali ke akun PP Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita refresh. Ya. Nah, berikut hasil negosiasi dari penyedia Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Kita anggap ya, kita asumsikan Bapak Ibu sudah menyetujui harga ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyetujui harga ini ya, demikian pula dengan ongkos kirimnya, kemudian tanggal pengirimannya, catatan tambahannya juga sudah disetujui, dalam arti tidak ada perubahan lagi. Bapak Ibu silahkan langsung klik tombol kirim negosiasi saja tanpa perlu mengubah informasi apapun yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa? Kalau Bapak Ibu mengubah kembali informasi yang ada di sini, ini nanti dikembalikan lagi kepada penyedia Bapak Ibu. Dianggapnya Bapak Ibu belum sepakat, walaupun harganya sama, ya. Jadi aplikasi mendeteksi ada tidak perubahan input ya atau ketikan dari Bapak Ibu di sini, begitu. Nah, kalau sudah dirasa memang tidak ada lagi perubahan ya, langsung kita klik kirim negosiasi saja untuk menyetujui. Nah, kalau sudah di aplikasi Bapak Ibu akan ada tampilan tombol selesaikan negosiasi ya untuk menyelesaikan proses negosiasi. Silahkan diklik saja ya, ada konfirmasi sekali lagi seperti biasa. Klik tombol OK.
Ya, kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik tombol proses persetujuan panitia. Tombol ini adalah untuk afirmasi sekali lagi ya Bapak Ibu, Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu PP, pejabat pengadaan, bersedia untuk melanjutkan paket tersebut. Ya, kita coba klik tombol setuju. Nah, kalau tadi Bapak Ibu klik tombol tolak, proses bisnisnya berakhir sampai di situ. Bapak Ibu PP dianggap tidak setuju untuk melanjutkan paket dengan alasan yang Bapak Ibu inputkan gitu. Kalau sudah, ini saat ini kita coba kembali ke akun penyedia ya, Bapak Ibu, untuk melanjutkan proses persetujuannya. Nah, ini penyedia juga diharuskan untuk mengklik tombol persetujuan sebagai afirmasi. Oh ya, sebelum memproses persetujuan, memang si penyedia harus menetapkan distributor terlebih dahulu. Izin saya praktekkan terlebih dahulu, Bapak Ibu, si penyedianya untuk menetapkan distributor. Nah, kemudian dilanjut kembali untuk proses persetujuan. Tombol setuju. Baik, kalau sudah, kita kembali ke akun Bapak Ibu ya, pejabat pengadaan. Boleh kita refresh sekali lagi Bapak Ibu. Nah, jika sudah disetujui kedua belah pihak, Bapak Ibu PP bisa mengirimkan paketnya ini ke PPK dengan cara mengklik mengirimkan ke PPK. Oke. Nah, baik. Nah, kalau sudah tugas Bapak Ibu pejabat pengadaan sudah selesai sampai di sini, nah saya izin logout untuk melanjutkan login di akun PPK. Baik, untuk Bapak Ibu PPK sama, Bapak Ibu masuk silahkan langsung ke menu paket, lalu paket baru, lalu silahkan cari ya paket yang akan diproses dengan cara mengklik hyperlink yang ada di nama paket. Ya, kalau sudah masuk ke halaman detail paket, sama PPK juga diwajibkan untuk memberikan afirmasi untuk menyetujui persetujuan melanjutkan paket yang akan diproses ini. Setuju. Baik, kalau sudah step atau tahapan berikutnya adalah Bapak Ibu PPK silahkan untuk berkontrak ya Bapak Ibu ya, melanjutkan proses tersebut dengan berkontrak dengan penyedia dengan cara mengklik daftar kontrak. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita klik tombol tambah kontrak karena memang belum ada kontrak yang kita inputkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada nilai kontrak, nomor kontrak, silahkan Bapak Ibu isikan tanggal kontrak ya, misal hari ini. Lalu catatan ya. Misal. Nah, kami ya dari aplikasi katalog elektronik sudah menyediakan template ya bagi Bapak Ibu. Template surat pesanan. Nah, silakan di sini bisa tetap Bapak Ibu kurangi atau tambahkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini bisa diedit-edit juga di sini. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu simpan ya draftingnya tadi, Bapak Ibu bisa mengunduh file yang ada di sini yang sudah Bapak Ibu ketikkan tadi ya melalui aplikasi untuk diekspor atau diunduh ke dalam file dokumen Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Ini bisa saya contohkan untuk membuka file dokumen tersebut. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini juga ya hasil download tadi bisa Bapak Ibu edit-edit kembali ya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, proses berikutnya adalah jika Bapak Ibu sudah memproses kontrak tersebut,
Nah, memang kontrak ini sifatnya nanti memang masih offline ya Bapak Ibu. Dalam arti kita belum memiliki tanda tangan digital di sini atau tanda tangan elektronik. Eh, Silakan Bapak Ibu bisa mengklik kirim kontrak ya jika memang kontraknya dirasa sudah final. Dalam arti sudah Bapak Ibu sudah menerima draft surat pesanan dalam bentuk hard copy-nya begitu ya. Untuk mengupload surat pesanan yang sudah dalam bentuk hard copy tersebut ya, yang kemudian di-scan kembali yang sudah tanda tangan basah, ini bisa dua pihak Bapak Ibu, bisa melalui Bapak Ibu PPK atau melalui penyedia Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan ya, melalui Bapak Ibu PPK ya, jika Bapak Ibu PPK berkenan untuk mengupload surat yang sudah final, bisa klik tombol aksi, lalu klik tombol unggah file Bapak Ibu. Kemudian cukup dipilih saja file hasil scan ya, hasil pindaian dari kontrak tersebut atau surat pesanan tersebut. Ya, kalau sudah, Bapak Ibu silahkan klik tombol kirim kontrak. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali tombol kembali ini, kita klik tombol kembali ini, Bapak Ibu. Saat ini produknya ini, paketnya ini sedang menunggu riwayat pengiriman dan penerimaan yang dilakukan oleh distributor ya atau pelaksana pekerjaan dari penyedia. Saya izin contohkan di akun penyedia, Bapak Ibu, ya. Saya akan contohkan untuk distributor menginputkan riwayat pengiriman ya Bapak Ibu ya. Tombol tambah pengiriman. Dan ini saya contohkan dummy saja. Maaf Bapak Ibu, di kediaman saya sedang hujan lebat, mungkin agak sedikit berisik. Nah, ini dari sisi penyedia ya, sekali lagi Bapak Ibu, dia akan menginputkan riwayat pengiriman. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa kembali ke akun Bapak Ibu PPK ya. Nah, di sini tugas PPK yang terakhir adalah Bapak Ibu untuk menginput riwayat penerimaan. Nah, di mana riwayat pengiriman ini sudah bisa Bapak Ibu lihat ya, sudah bisa Bapak Ibu PPK lihat. Kalau memang produknya atau barangnya sudah diterima oleh Bapak Ibu PPK, silakan Bapak Ibu PPK untuk menginput riwayat penerimaan dengan cara mengklik tombol tambah penerimaan. Nah, kemudian Bapak Ibu inputkan kembali sama seperti tadi, ya tanggal penerimaannya tanggal berapa, lampirannya, ya lampiran dokumennya kalau ada, BAST-nya begitu Bapak Ibu. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah di sini Bapak Ibu silakan klik tombol cari pengiriman. Nah lalu Bapak Ibu pilih file atau data pengiriman yang sudah diinputkan oleh penyedia ya Bapak Ibu ya. Dengan cara klik tombol tambah. Kemudian kalau sudah bisa kita klik tombol simpan. Oh iya catatan, biarkan di sini dulu sudah. Tombol simpan. Nah kalau sudah akan muncul tombol ini Bapak Ibu, selesaikan proses pengiriman dan penerimaan. Silakan Bapak Ibu PPK untuk mengklik tombol ini. Ya, lalu klik tombol OK. Nah, dengan begitu paket ini siap untuk diselesaikan. Kalau kita kembali ke halaman detail paket, nah akan muncul tombol selesaikan paket ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada apa namanya? Ada informasi juga, paket ini sudah masuk memenuhi syarat untuk melakukan penyelesaian. Silakan melakukan penyelesaian paket atau paket akan otomatis dalam 1 hari selesai secara otomatis by system ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik tombol selesaikan paket ya untuk menyelesaikan. Nah ini rating ya untuk lama respon penyedia ini otomatis terkalkulasi by system Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nah yang perlu Bapak Ibu isi adalah 3 komponen ini, akurasi produk ya, pelayanan dan kecepatan pengiriman. Nah silakan Bapak Ibu isikan juga pesan tambahan jika ada ya. Contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kita klik tombol selesai. Nah kemudian bisa Bapak Ibu lihat ya, ini secara otomatis nanti aplikasi akan mengupdate rating yang telah Bapak Ibu berikan, kemudian status, di mana jika Bapak Ibu ingin melihat kembali seluruh riwayat ya, seperti riwayat paket, riwayat negosiasi, ini bisa Bapak Ibu lihat juga di tombol-tombol berikut.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya terkait demo penggunaan aplikasi protesting melalui negosiasi. Izin saya kembalikan ke Mas Ri. Izin Mas Ri. Terima kasih Mas Fahri, luar biasa sekali.